Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ke-7 atau pertemuan kita yang ke-7 di semester ini. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita masih belajar secara daring atau online. Nah, teman-teman, di pekan ini tema kita sudah berganti ya. Mulai pekan ini, tema kita adalah tentang sinar matahari. Sedangkan topik yang akan kita bahas adalah tata surya. Ya, pekan ini topik kita membahas tentang tata surya. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan membahas sedikit tentang topik kita di pekan ini. Nah, teman-teman, sebelum Ibu Siti jelaskan tata surya, kalian harus tahu dulu apa sih matahari itu? Ya, matahari adalah ibu atau induk dalam sistem tata surya kita. Sedangkan anak-anaknya adalah planet-planet yang mengikuti sambil berotasi dan mengorbit pada garis edar elips masing-masing. Lalu, apa sih tata surya itu? Ya, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, teman-teman, kita akan bahas ya tentang matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Kita akan mulai dengan planet yang paling dekat dulu ya. Nah, ini adalah matahari. Kalian bisa perhatikan ini adalah matahari. Jadi matahari ini adalah planet. Jadi matahari ini adalah bintang yang paling besar. Jadi matahari adalah bintang yang paling besar dan dia memancarkan sendiri cahayanya. Ya, dia menghasilkan cahaya sendiri. Tidak seperti benda-benda lain yang memiliki cahaya tapi dia mendapatkan cahaya itu dari matahari. Oke, kita akan bahas planet-planet yang mengelilingi matahari. Yang paling dekat dulu ya. Ini ada planet Merkurius. Nah, planet Merkurius adalah planet terkecil dan planet yang paling dekat dengan matahari. Kemudian ada planet Venus. Planet Venus ini planet kedua yang terdekat dengan matahari. Kemudian ada planet Bumi. Planet Bumi ini merupakan planet ketiga dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Planet Bumi juga sering disebut sebagai planet biru karena warnanya kebiru-biruan. Kemudian ada planet Mars. Planet Mars merupakan planet keempat dari susunan tata surya dan sering disebut planet merah karena warnanya kemerah-merahan. Lalu ada Jupiter. Jupiter merupakan planet yang paling besar dalam sistem tata surya dan dia menempati urutan kelima dalam susunan tata surya. Kemudian ada planet Saturnus. Planet Saturnus ini merupakan planet keenam dan dia sering disebut planet bercincin karena kalian bisa lihat dia memiliki penampakan seperti ada cincin yang mengelilinginya. Kemudian planet ketujuh ada Uranus dan terakhir ada planet Neptunus. Planet Neptunus ini merupakan planet ke-8 dan planet terjauh dari matahari. Nah, begitu ya teman-teman, itu sedikit informasi tentang tema kita pekan ini tentang tata surya. Oke, kita lanjut ke materi matematika. Teman-teman, 2 pekan lalu kalian sudah belajar operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, pekan ini kita akan belajar mulai belajar perkalian bilangan satuan 1 sampai 5 dulu.
Nah, yang pertama kalian harus tahu dulu konsep dari perkalian tersebut. Konsep dasar perkalian adalah penjumlahan berulang. Ya. Nah, kalau kalian sudah belajar penjumlahan kemarin, perkalian ini adalah penjumlahan berulangnya. Nah, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ayah membeli beberapa papan. Karena tidak sanggup mengangkat semuanya, ayah mengangkut papan tersebut sedikit demi sedikit. Ternyata ayah mengangkut 2 papan ke mobil pickup sebanyak 5 kali. Berapa banyak papan yang ayah angkut ke mobil pickup? Kalian perhatikan di sana ada kata-kata sebanyak 5 kali. Berarti ayah melakukan pengangkutan 2 papan sebanyak 5 kali. Kalau ditulis dengan angka 5 kali 2 papan. Ya. Nah, ini kalau diuraikan menjadi penjumlahan berulang adalah 2 papan ditambah 2 papan ditambah 2 papan ditambah 2 papan ditambah 2 papan lagi, maka sama dengan berapa papan? Ya, 10 papan. Ya, ayah mengangkut 2 papan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5? Ya, jadi konsep dasar perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dia aplikasinya tidak sama. Coba kita perhatikan ya, 5 dikali 2 berarti 2 papan sebanyak 5 kali. Perhatikan kalimat berikut. Ayah mengangkut 2 papan ke mobil pickup sebanyak 5 kali. Sedangkan yang ini, ayah mengangkut 5 papan ke mobil pickup sebanyak 2 kali. Perhatikan, sama tidak? Ya, maknanya berbeda. 5 kali 2 ini 2 papan sebanyak 5 kali. Sedangkan 2 dikali 5 ini mengangkut 5 papan sebanyak 2 kali. Berbeda bukan maknanya? Berbeda. Maka 5 kali 2 itu tidak sama dengan 2 kali 5. Walaupun hasilnya dalam operasi hitung itu hasilnya akan tetap sama. Oke. Untuk konsep gambarnya biar lebih mudah, 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 5 artinya adalah 5 papan 2 kali. Oke, berarti 5 papan 1 kali, 5 papan 2 kali. Maka hasilnya berapa papan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 10 papan. Kalau dijabarkan dalam penjumlahan 5 ditambah 5 sama dengan 10. 5-nya dijumlahkan sebanyak 2 kali. Oke, bagaimana dengan yang 5 dikali 2? Nah, berarti 2 papan sebanyak 5 kali. 2 papan 1 kali, 2 papan 2 kali, 2 papan 3 kali, 2 papan 4 kali, 2 papan 5 kali. Coba kita hitung berapa papannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya adalah 10. Dan kalau dijabarkan dalam penjumlahan berulang, maka 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Maka hasilnya 10. 2 ditambah sebanyak 5 kali. Hasilnya sama. Dalam operasi hitung ini perkalian 2 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 2 dalam operasi hitung
matematika karena hasilnya sama. Paham? Oke. Ibu Siti kasih contoh sekali lagi ya. Misal Ibu Siti mau mengalikan 3 dikali 4. Berarti Ibu Siti punya apa ya? Misalnya Ibu Siti punya bola 4. Sebanyak berapa? 3 kali. 4 bola 1 kali. 4 bola 2 kali. 4 bola 3 kali. Berapa banyak bolanya Ibu Siti? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12. Kalau dijabarkan dalam penjumlahan berulang, 4 ditambah 4 ditambah 4. Maka hasilnya 12. 3 dikali 4 kalau kita balik, jadi 4 dikali 3. Apakah hasilnya sama? Oke, kita coba ya. Ibu Siti punya 3 bola sebanyak 4 kali. 3 bola 1 kali, 3 bola 2 kali, 3 bola 3 kali, 3 bola 4 kali. Berapa banyak bolanya Ibu Siti? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12. Kalau dijabarkan dalam penjumlahan berulang, 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Hasilnya sama. Paham? Paham ya teman-teman, insya Allah kalian paham. Nah, ada catatan dalam operasi hitung perkalian ini. Ada 2 hal ya yang harus diingat. Yang pertama, semua bilangan asli yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya kembali ke bilangan asli tersebut. Ya, jadi bilangan asli ini adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Sebagai contoh, 1 dikali 1 sama dengan 1. Dia akan kembali ke bilangan asli tersebut. 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasilnya akan kembali ke bilangan asli tersebut. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 adalah bilangan asli tersebut. Dan seterusnya. Berapapun bilangan asli tersebut, kalau dikalikan 1, hasilnya akan kembali ke bilangan asli tersebut. Yang kedua, semua bilangan yang dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya akan tetap 0. Berapapun ya teman-teman bilangannya, mau 1 juta, mau 1 miliar, itu hasilnya kalau dikalikan dengan 0, itu akan menghasilkan tetap 0. 0 ya. Berapapun bilangannya, kalau dikalikan dengan 0, hasilnya akan tetap 0. Oke? Ya. Begitu ya teman-teman ya. Paham? Insya Allah kalian paham. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.